Halo sahabat puter pelung semua, salam Koakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu tentang cara memilih puter pelung terbaik. Teman-teman semua, ketika kita akan membeli bulung puter pelung, biasanya kita dilematis dalam hal memilih. Nah, oleh karena itu saya memberikan sedikit referensi atau panduan buat teman-teman sekalian bagi yang mau memilih burung puter pelung yang lebih bagus atau lebih baik. Baiklah teman-teman, dalam kita memilih burung puter pelung itu ada dua indikator yang harus kita cermati. Yang pertama adalah indikator fisik burung, kemudian yang kedua adalah indikator suara burung. Baiklah, yang pertama indikator fisik burung. Jadi kita teliti tentang fisik burung, yaitu fisik burung yang baik itu adalah memiliki postur tubuh yang proporsional. Proporsional itu artinya seimbang. Saya tidak mengatakan yang baik itu burung yang besar atau yang sedang atau yang kecil, tapi yang proporsional. Jadi besar itu bukan jaminan burung itu akan menjadi baik. Seperti orang saja, belum tentu orang yang tinggi besar itu kemudian kualitasnya bagus ya. Tapi ada juga orang yang posturnya kecil justru kualitasnya lebih bagus. Nah, kira-kira burung pun sama seperti itu. Jadi besar kecil tubuh daripada burung itu tidak menjadi ukuran, tapi yang menjadi ukuran adalah proporsional. Jadi body tubuh proporsional itu artinya ideal bentuknya. Itu yang pertama, dilihat dari indikator fisiknya. Kemudian yang kedua yang masuk dalam indikator fisik, jadi secara fisik keseluruhan burung itu tidak cacat. Kita cek mulai dari misalkan paruhnya. Paruh itu bisa ada yang mungkin tidak trep ya, kadang mungkin agak menceng sedikit. Nah, itu pengaruh sekali di dalam suaranya. Jadi pastikan paruh itu sempurna. Kemudian mata burung itu yang bagus itu bening ya. Jadi matanya bening. Kalau soal warna saya kira alami saja, biasa. Tapi kelihatan bening itu ciri-ciri mata yang sehat. Nah, kemudian sampai ke bawah kaki ya, bagian kaki itu jari-jarinya juga komplit. Jadi kalau jari burung itu ada 4 ya, komplit ada 4, sampai dengan kuku-kukunya juga utuh. Karena kalau ada salah satu jari yang mungkin cacat atau tidak komplit atau kukunya juga rusak, nah itu kadang di dalam mencengkeram itu menjadi pincang, kurang bagus. Nah itu akhirnya untuk berekspresi misalkan berbunyi itu ada pengaruhnya di situ. Nah itu secara indikator fisiknya. Jadi pastikan secara fisik itu les, bodinya mulus tanpa cacat. Itu. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu indikator suara. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa teman-teman klik dulu tombol like, subscribe, dan komennya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman. Yang kedua yaitu indikator suara. Ketika kita mau membeli puter pelung atau memilih puter pelung,
Yang menjadi tolak ukur itu pelung atau tidak, itu adalah suara. Maka indikator yang pertama, suara itu harus panjang. Jadi pelung itu melung ya, itu artinya panjang. Nah, itu pastikan bahwa suara itu panjang. Oleh karena itu, ketika kita membeli, kita harus memantau lebih dulu, mendengarkan suaranya lebih dulu. Yang pertama itu, jadi suaranya panjang. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu suaranya panjang, nah kemudian yang kedua suaranya komplit atau lengkap. Yang dimaksud lengkap di sini adalah meliputi suara depan, suara tengah, dan suara ujung. Jadi suara depan atau intronya ya, itu di dalam puter pelung kuknya di situ. Kemudian suara tengah atau cengkoknya ya atau lagunya, nah itu yang panjang itu. Nah kemudian suara ujungnya atau endingnya itu koaknya. Nah itu pastikan bahwa dari suara depan, tengah, dan ujung itu komplit. Contohnya misalkan kuk, wah, nah ini jadi komplit sampai koak terakhir. Tentang lagunya bisa bermacam-macam, ada yang tipe sendaren, ada yang tipe selendro, ada yang tipe pelok. Itu enggak masalah, itu selera kita saja. Tapi yang penting bagian-bagian dari suara itu komplit. Intinya itu teman-teman, jadi pastikan ketika kita mau memilih burung adalah hal-hal yang perlu diingat, itu adalah itu seperti tadi yang saya jelaskan. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Dan saya Mas Git dari Ring Kamboja Bird Farm, Simbang Mandiraja Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.